Perseteruan Stone Cold Steve Austin dan sang owner WWF Vince McMahon jadi highlight pay-per-view Over the Edge in Your House tahun 1998. Main event match dengan Dude Love Corporate yang akan siap merebut WWF Champion dari tangan Steve Austin sangat yakin menuju pertarungan ini. Tidak lain tidak bukan ya karena bantuan dari Mr. McMahon yang akan jadi wasit tamu lengkap dengan Gerald Briscoe sebagai timekeeper dan Pat Patterson sebagai ring announcer. Apakah Austin akan berhasil melalui cobaan yang over the edge ini atau yang di ujung tanduk ini? Kita akan dapat jawabannya di akhir video. Pay-per-view Over the Edge tahun ini diselenggarakan pada 31 Mei 1998 di Wisconsin Center Arena, Milwaukee, Wisconsin. Ada 8 match yang siap dipertandingkan termasuk main event. Match lain yang cukup dinantikan adalah perseteruan DX dan The Nation dan balas dendam Farouk kepada The Rock. Over the Edge in Your House termasuk event yang bersejarah di WWF karena pay-per-view ini jadi pertama kalinya WWF memberi rating TV-14 untuk acara pay-per-view mereka. Artinya ini berstatus tontonan remaja dan dewasa. Rating TV-14 untuk pay-per-view ini berlaku hingga pay-per-view Great American Bash tahun 2008. Karena setelah itu WWE menjadi rating PG. Buat teman-teman yang ingin tahu detail storyline menuju match-match yang ada di event ini, bisa nonton Gulat Rewind Attitude episode 17, 18, dan 19. Apa saja yang terjadi di event pay-per-view ini, saya akan recap secara singkat cuma di channel kesayangan pecinta gulat di Indonesia, apalagi kalau bukan Gilang Wrestling, because you deserve it. Match opening kita, LOD 2000 kembali ditemani Sunny ternyata guys. Kali ini ditambah oleh anggota baru mereka, Drozdov atau Puke. Mereka akan tag team match melawan DOA yang masuk dengan motor Harley mereka. Animal dan Hawk akan melawan 8Ball dan Skull yang menang jadi penantang tag team champion. Baru mulai semua berantem di atas ring. Lanjut LOD menguasai dengan sorakan dukungan penonton. Chains mencoba mengajar Hawk di bawah, Droz lanjut mengajarnya dan brawl di bawah dan dipisah wasit. DOA lanjut menguasai dan match berjalan seperti biasa dan berakhir tiba-tiba. Drozdov memukul 8Ball dan Hawk pisah pin dan LOD 2000 menang. Nothing special, tetapi LOD 2000 menjadi number 1 contender for Tag Team Championship. The Rock masuk ke arena padahal match lawan Farouk masih nanti. Ia berpromo saja, ia mengejek warga Milwaukee. Baru selesai Farouk masuk dan menghajarnya. Ia ambil kursi ke bawah tapi gagal menghantam. The Rock mau pukul tapi mantul ke kepalanya sendiri. Farouk lanjut pile driver The Rock ke atas kursi dan dia pingsan. Farouk menghantam official dan member Nation juga dan ia pergi. Nation memeriksa kondisi The Rock yang tampaknya sulit untuk bangkit dan tim medis datang bawa tandu. Lehernya dipasang brace dan ia ditandu keluar arena. Terus gimana ini nasib title matchnya nanti? Michael Cole mewawancara Austin tentang persiapannya malam ini. Ia meng-hype semangatnya menuju match main event. Ia tidak peduli bagaimanapun cara McMahon untuk merebut titlenya. Dia akan tetap bertahan dan Vince McMahon tetap akan jadi target penghajarannya. Tennessee Lee memanggil Jeff Jarrett untuk siap melawan rivalnya selama ini, Steve Blackman. Baru mulai, Blackman beringas menyerang Double J di bawah. Lanjut di atas ring, saling bergantian ambil alih. Tennessee Lee sempat mengganggu Blackman tapi serangan beberapa kali. Sempat akhirnya Jarrett ambil alih lagi. Dan di tengah match, All Snow hadir duduk di komentator Spanyol dengan kostum Meksikonya. Sesaat kemudian, ia diusir security. Sementara itu, tidak ada yang spesial terjadi di match ini. Di menjelang ending, Blackman sedang dapat momentum. Tennessee Lee menahannya. Double J mau pukul, hampir kena Lee. Blackman bisa roll up, tidak berhasil. Jarrett mau pukul pakai tongkat, Blackman menghindar dan balas. Wasit masih fokus ke Tennessee Lee. Blackman kunci, tapi rope break. Saat Blackman mau lompat dari atas, Tennessee Lee memukul tongkat ke Blackman. Double J tinggal kunci dan pin, ia menang. Same old, same old.
Match berikutnya Marc Mero versus pegulat yang dipilih Sable untuk lawan Mero. Stipulasi dari match ini adalah jika Mero menang, Sable harus keluar dari WWF. Dan jika Mero kalah, Sable bisa bebas dari Mero dan kontraknya akan dirobek. Storyline ini kalau diruntut berjalan sejak awal tahun di mana Sable sudah muak dan mau lepas dari Mero. Tapi beberapa minggu lalu Mero mengungkap kalau dalam kontrak yang sebelumnya Sable tanda tangani, ia tidak bisa pergi begitu saja atau Mero akan menuntutnya. Tapi karena Sable terus membuat Mero kalah dalam match, Mero terpaksa harus membuat match ini. Dan satu pertanyaan yang masih tersisa, siapa orang yang dipilih Sable untuk melawan Mero? Marvelous Marc Mero masuk sambil membawa kertas kontraknya. Sable masuk sendirian dengan kostum gulatnya. Mero bingung siapa yang akan lawan dia. Sable mengungkap bahwa dialah orang itu. Ia bilang dia yang membuat masalah ini, diri dia sendiri juga yang akan menyelesaikannya, dan ia tidak butuh laki-laki untuk membantunya untuk mendapatkan kebebasannya malam ini. Mero cukup kecewa dan sedih dengan Sable yang selama ini sudah bersama dirinya tapi malah ingin pergi darinya dengan cara seperti ini. Ya terpaksa ia mau ikuti keinginan Sable. Matchnya jadi intergender match, Sable melawan Mero. Siap-siap kecewa guys. Mero yang terlihat sedih langsung berbaring saat matchnya dimulai. Dan Sable tanpa ragu pin Mero. Tapi saat hitungan kedua, Mero quick pin Sable dengan roll up dan Mero menang. Momen yang menyebalkan. Ia bahagia sekali. Sable kaget dan sedih pastinya. Ia harus menelan kekalahan dengan cara seperti itu dan terpaksa keluar dari WWF. Mero menyambutnya dengan gembira. Sable diwawancara Cole di belakang. Sable menyesal telah sesaat mempercayai perilaku Mero dan ia terima kasih pada fans yang sudah mendukungnya dan ia terpaksa mengucapkan selamat tinggal. Tenang guys, Sable masih akan muncul di Raw. Michael Hayes mewawancara The Rock yang lagi cedera dan dirawat Nation di belakang. Hayes bilang kalau Slaughter tetap menschedulkan match interkontinentalnya lawan Farouk apapun yang terjadi. The Rock yang melebih-lebihkan sakitnya ini tidak bisa menghindar. Jika ia sengaja absen dalam match, title-nya akan dicopot. Match berikutnya, Yamaguchi-san hadir mendampingi grup Jepang Kaientai untuk melawan Bradshaw dan Taka Michinoku dalam handicap match 2 on 3, 2 lawan 3. Masuk-masuk langsung menghajar dan Taka dilempar Bradshaw menimpa Kaientai dan mereka bersemangat. Saat Taka masuk, Kaientai dengan mudah menguasai. Tapi ketika Bradshaw yang masuk, Kaientai tidak berdaya. Situasi ini terus berlanjut. Taka terus dikuasai sepanjang match. Bradshaw bisa menghandle trio ini sendirian. Di ending, Bradshaw sibuk menghandle, sementara Togo Senton mengempas Taka dan Kaientai menang begitu saja. Match berikutnya, Farouk masuk bersiap match melawan The Rock yang masih sakit atau pura-pura sakit. Kurang tahu deh ya. Saat The Rock dipanggil, musiknya diputar, ia tidak keluar-keluar. Kemudian Sergeant Slaughter, sang komisioner, keluar. Sepertinya akan memutuskan sesuatu. Katanya The Rock sudah tanda tangan kontrak untuk match malam ini. Dan Slaughter memerintahkan The Rock keluar sekarang juga dalam hitungan 10. Jika tidak, IC title akan diserahkan ke Farouk begitu saja. Di hitungan kedua, udah hampir 1, The Rock keluar masih dengan brace-nya bersama wasit. The Rock kelamaan menuju ring, Farouk langsung menghajarnya. Ia menguasai, The Rock kabur-kaburan, Farouk bisa membawanya ke ring. Dan match berjalan cukup seimbang walau The Rock lehernya masih sakit. Saling bergantian bermanuver, tapi tiba-tiba The Rock pin di ujung corner dengan kaki di antara tali tanpa dilihat wasit. The Rock menang dengan kecurangannya. Farouk marah dan menyerang The Rock dengan pile driver. Kemudian The Nation masuk mengeroyok Farouk. DX datang menyerbu Nation. Sudah tidak sabar untuk match mereka malam ini. Well, tapi tetap saja The Rock retain Intercontinental Championship. Match selanjutnya, Kane masuk bersama sang ayah untuk lawan Vader yang hadir dengan style lamanya. Match ini merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi di menuju No Way Out dan Unforgiven pay-per-view sebelumnya, di mana Vader hadir membantu Undertaker sekaligus membalas dendam pribadinya ke Kane. Dan pertandingan mereka malam ini berjalan dengan stipulasi mask versus mask atau topeng lawan topeng, di mana yang kalah match harus buka topeng. Match berjalan dengan fase slow tapi impact yang kuat. Kane banyak menguasai match ini. Vader sempat dapat kunci Inggris besar, sama dengan kunci Inggris yang pernah Kane gunakan ke Vader di No Way Out. Ia balas hantam di sini dan ambil alih di atas ring hingga siap moonsault. Tapi Kane menghindar dan tombstone diberikan. Kane pin dan ia menang. Vader terpaksa harus buka topengnya. Kane menariknya dan wajahnya terpampang nyata.
Paul Bearer mengejeknya. Vader malu dan ia bilang mungkin Vader time sudah berakhir dan ia marah, sepertinya ia turn heel di sini. Michael Cole hadir menyambut dua legend dunia gulat lokal heroes. Dia adalah Mad Dog Vachon dan The Crusher, dan mereka diberikan plakat penghargaan. Kemudian Jerry Lawler mengejek legend tersebut dan ia dihajar. Dia cuma segmen buang-buang waktu doang ini. Satu match sebelum main event, 6-man tag DX yang diwakili Outlaws dan Triple H versus The Nation yang diwakili Owen Hart, D'Lo, dan Kama. Storyline match ini dipicu oleh feud lama Triple H dan Owen Hart, di mana Owen Hart yang turn heel bergabung dengan Nation of Domination. Sementara itu DX Army berubah jadi grup babyface. Dalam suatu segmen, Owen Hart merasa urusan dengan Triple H belum selesai dan ia ingin menyelesaikannya. Kali ini ia tidak sendiri karena The Nation membantunya. Sebelum mulai, penonton berteriak Owen suck. DX mendapatkan dukungan penuh dari penonton dan mereka menguasai sejak awal. Hingga di pertengahan, Nation bisa ambil alih. Kemudian chaos di atas ring, semua menyerang. China menyerang Owen Hart, Mark Henry menghandlenya. Wasit fokus di bawah, double team pile driver Outlaw ke D'Lo di atas sabuk tanpa dilihat wasit. Tapi dipatahkan Owen Hart pinnya. Malah Owen yang pede Triple H di atas sabuk dan kunci tanpa dilihat wasit. Kemudian wasit masuk dan menghitung pin. The Nation menang. Ini jelas kemenangan yang memuaskan bagi Owen. Dia harus turn heel dulu buat menang lawan Triple H, guys. Sampailah kita ke main event 5 minggu Monday Night Raw. Cerita perseteruan Vince McMahon versus Stone Cold Steve Austin menjadi hal utama yang terjadi, di mana setiap minggunya McMahon selalu berusaha memberikan Austin posisi yang sulit untuk mencopot title-nya. Tetapi somehow Austin bisa selalu lolos. Setiap ancaman dari McMahon, ia selalu bilang tidak peduli karena dia adalah orang paling tangguh di WWF. Dude Love menjadi andalan McMahon untuk merebut title di match ini. Untuk menjamin kemenangan Dude Love, Vince sendiri yang menunjuk dirinya sebagai wasit tamu. Apakah Austin sanggup bertahan? McMahon diwawancarai bersama anteknya di belakang. McMahon yakin malam ini akan ada new champion dan dia sok-sokan bakal jadi wasit yang adil katanya. Dia menekankan jika nanti Austin sedikit pun menyentuh dirinya, match akan dia hentikan dan title akan dipindah ke Dude Love begitu saja. Dialah yang jadi penentu match utama malam ini dan ia pastikan match akan berakhir dari tangannya sendiri. Pat Patterson masuk menjadi ring announcer memanggil rekannya Gerald Briscoe dengan sebutan-sebutan yang berlebihan. Ia hadir sebagai timekeeper, pemukul bel. Lanjut ia memanggil Vince McMahon sebagai wasit dan disambut boo dari penonton. Dude Love masuk dengan blazernya dan memeluk Vince McMahon. Belum match aja mereka udah selebrasi nih. Pat Patterson menghujat Stone Cold dan ia tidak sudi untuk memanggil Stone Cold malam ini. Austin masuk sendiri dengan entrance-nya. Title kemudian diserahkan, match segera dimulai. Saat Vince akan memulai, suara gong terdengar. Lampu mati, penonton bersorak, Undertaker datang. Mau ngapain dia? Komentator kemudian berspekulasi bisa jadi Undertaker hadir di sini untuk menjaga match tetap fair bagi Austin. Match langsung dimulai. Di kuncian pertama, McMahon menghitung cukup cepat. Austin bisa kick out dan ia protes. Dari awal sudah kelihatan tidak fair ini wasit, sementara Taker menyaksikan di bawah mengawasi. Gigi palsu Dude Love sempat copot dan diinjek oleh Austin dan dibuangnya. Match sempat berlanjut di bawah, naik lagi ke atas dengan penguasaan Dude Love. Mandible Claw sempat dilakukan, Austin bisa menghindar. Saat match berlanjut di meja komentator, Pat Patterson tiba-tiba mengumumkan bahwa match ini berubah menjadi no disqualification. Tentu atas perintah McMahon dong. Dude Love dengan bebas menyerang. Austin mendominasi hingga ke barisan penonton, lalu kembali naik ke ring dan Dude Love menguasai di entrance ramp. McMahon kembali memerintah Patterson untuk merubah stipulasi menjadi false count anywhere. Vince jadi bisa hitung pin di mana saja. Ini enak banget ngubah-ngubah aturan. Karena kehadiran Taker tadi, Vince menghitung cukup fair di match ini karena dia takut diliatin Undertaker ya. Mereka bertarung di atas mobil-mobil pajangan di entrance, volley sunset flip dari atas dan gagal pinfall. Austin sempat berdarah. Dude Love melompat dari atas dan Austin menghindar. Sementara Taker masih menguasai Vince dari dekat. Match berlanjut di ring. Patterson menjegal. Dude Love kembali ambil alih. Austin mencoba bertahan sekuat tenaga. Dude Love terlihat meyakinkan lanjut DDT di atas kursi tapi tetap gagal pin.
Di menjelang ending, Austin berhasil menangkis serangan dan ia hempaskan kursi ke Dude Love dan kunci. Tapi Vince tidak menghitung, ia tidak rela Austin menang lagi. Dude Love siap hempaskan kursi tapi kena Vince McMahon. Momen yang sangat memuaskan. Austin stunner Dude Love, kunci, wasit pengganti masuk menghitung tapi ditarik Patterson. Ya elah. Dude Love mandible claw dan kunci lagi, Patterson menghitung sendiri, tapi ada Undertaker dong yang menjegalnya. Dan chokeslam ke meja komentator untuk Patterson. Briscoe juga coba menghitung pin juga untuk memenangkan Dude Love. Gantian Briscoe yang dihempas ke meja oleh Taker. Austin lanjut bisa stunner, wasit tidak ada. Saat ia mau pin, ia seret McMahon yang sudah pingsan itu dan menggerakkan tangannya sendiri dengan hitungan 3. 1, 2, 3. Austin berhasil retain dengan ending yang sangat dramatis. What a match, what an ending. Kata-kata Vince tadi terwujud, dia akan menentukan match dengan tangannya sendiri. Austin berhasil kembali lepas dari ujian McMahon kali ini. Ia selebrasi, sementara Taker melihatnya dari bawah. Apakah Taker mengincar title itu juga? Dan Over the Edge in Your House selesai. Pay-per-view Over the Edge in Your House memanglah menyajikan match utama yang sangat seru dan dramatis. Dan ini membuat match-match lain terkesan hanya pengisi dan penggembira. Match Sable yang berakhir menyebalkan, Farduk yang tidak berdaya melawan The Rock padahal cedera, momen Vader buka topeng yang biasa saja, serta six-man tag dengan ending mengecewakan walau berlangsung lumayan solid. Terlepas dari semua itu, Over the Edge in Your House siap melanjutkan cerita feud yang ada dan memulai feud baru untuk build up menuju pay-per-view selanjutnya, King of the Ring. Saksikan terus episode Gulat Rewind Attitude, support Gilang Wrestling dong tentunya.